Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah disampaikan Pak Bambang tadi, kita koordinasi tentang proses pengolahan PTS nanti yang sedianya nanti akan diserahkan tanggal 2 Oktober 2021 yang tadi sudah disampaikan Pak Bambang untuk maksimal nilai tanggal 30 September. Terlebih dahulu kita checking dulu Ibu Bapak, jadi biar nanti pada waktu kita proses dan hasilnya nanti betul-betul apa yang kita rencanakan tadi yang disampaikan Pak Bambang. Untuk bahasa Indonesia ini guru pengampunya ada 5, kemarin ditugasi ada Pak Kasmin, Bu Martuti, Bu Ida. Oke, ini komplit semua. Lalu Bu Rahayu, Pak Teguh ini yang bahasa Inggris, di sini juga ini komplit semua nggih yang di sini. Lalu untuk bahasa Jawa Pak Mariono, Bu Mur komplit. Untuk BK ini karena nggak ada PTS karena kemarin mengcover yang bahasa Jawa. Lalu yang IPA di sini sudah ada semua, sudah komplit semua. Lalu IPS Bu Haryani, tadi vaksin gitu, Bu Haryani ada pun gitu, Bu Haryani vaksin gitu, nanti mendampingi anak vaksin, nanti ya rapat vaksin, nanti Bu Dwi untuk tackle gitu, untuk menyampaikan ke Bu Haryani. Lalu untuk matematika komplit semua, pendidikan agama Islam komplit. Lalu penjas paling tidak enggak ada, ini yang satu kan ada Pak Arif tanggung sini, Pak Arif ada. Mohon bantuannya Pak Mon nggih untuk Pak Arif ngaten nggih, karena dimungkinkan Pak Arif mungkin insyaallah ya kemungkinan nanti insya Allah mungkin di sini, jadi betul-betul dimintai tolong untuk membantu di sampai 1 Ngadirojo minta bantuannya untuk nanti minta tolong bantuannya Mbak Septi sama Pak Mon nggih untuk berkomunikasi nggih. Karena ini hubungannya dengan proses nggih nanti. Lalu untuk PKN komplit, lalu untuk prakarya Bu Deni, Bu Muji enten nggih. Bu Muji nanti komunikasi kemarin untuk soalnya dibantu Bu Ita. Lalu untuk seni budaya komplit ini. Mohon bantuannya karena ini berhubungan dengan proses Bapak Ibu, dan insya Allah direncanakan mungkin di 2021 ini kita salah satu juga ditunjuk dinas untuk ada pembuatan video sekolah digital. Kemarin yang sudah kami sampaikan di Wonogiri tinggal SMP kita dan SMP 1 Tirtomoyo. Kalau SMP 1 Ngirimarto, 1 Manyaran sama Bulukerto sudah ada proses pembuatan sekolah digital. Nah, di tahun ini insya Allah nanti kita ada proses pembuatan video sekolah digital. Nah, yang namanya proses pembuatan video sekolah digital kita kan paling tidak harus tahu dulu prosesnya, tahu dulu. Jadi tidak hanya tim IT tidak, tetapi seluruh Bapak Ibu guru prosesnya tahu. Jadi kalau nanti ditanya oleh sekolah lain, bukan jawabannya bukan tim IT, tetapi proses ini adalah dikerjakan oleh seluruh warga sekolah. Kuncinya itu Ibu Bapak. Jadi kita harus tahu prosesnya dulu. Ibu Bapak sekalian, untuk yang pertama, karena ini hubungannya dengan progres kita untuk PTS yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, saya informasikan dulu untuk soal-soal kita yang 6 kelas digital Ibu Bapak. Jadi di sini untuk wali kelas komplit nggih, untuk 9 AB, 8 AB sama 7 AE. Ini komplit nggih. Komplit nggih Bu Reno, Bu Irma. Komplit nggih karena ini berhubungan dengan orang tua. Karena kalau ada pripun Bu? Pak Arif kelas pinten? 7 yang digital. Yang digital nggih. Yang digital. Berarti komplit semua nggih.
karena ada hubungannya dengan orang tua. Nanti kalau mengeluh dan seterusnya, mari kita nanti putuskan, nggih. Karena nanti soal kita kan double, nggih. Makanya nanti kita putuskan bersama. Nggih, kalau wali kelas semua ada, nggih, kecuali Pak Arif. Nggih, karena hubungannya dengan orang tua, nanti biar juga tahu. Ibu bapak sekalian, yang mungkin sudah kita sampaikan di awal-awal, ya, ini. Jadi proses pembuatan soal kita ada dua, yang tadi disampaikan Pak Bambang. Yang pertama menggunakan aplikasi Mobile Exam Pro yang untuk 6 sekolah digital. Jadi perlu kita pahami bersama, kita harus sepakat dulu. Ini harus kita ketahui. Jadi tidak ada yang tahu, mungkin tim IT atau mungkin program sekolah digital panitia mboten, tetapi Bapak Ibu harus tahu dulu juga, oh, sekolah kita itu ada dua tipe di sini. Yang pertama kita ambil yang ini dulu Bapak, yang 6 kelas digital. Sebetulnya kita mau membuat soal itu 21 kelas. Sebetulnya 21 kelas sekalian, tetapi menimbang daripada HP anak itu tidak support, ya, tidak support ya dari aplikasi ini, makanya kita ambil 6 kelas digital saja yang kemampuan absen Exam Pro-nya kemarin dipandang di atas rata-rata. Dasarnya itu Bapak ya, kemampuan absen Exam Pro-nya dipandang di atas rata-rata. Mengapa memilih kelas digital itu? Bukan pilihan asal, tapi absensinya di atas rata-rata. Ada 6, nggih. Nanti kalau ditanya juga tahu 9A, 9B, 8AB dan 7AE Bu Bapak. Nggih, nanti itu. Lalu prosesnya dari awal Ibu Bapak kami tampilkan Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu yang ini ditugasi, ini terima kasih ya, termasuk berkolaborasi dengan tim MGMP, itu membuat double untuk soalnya, nggih. Yang pertama soal Exam Pro ini sendiri. Ini bentuknya seperti ini Bapak. Jadi prosesnya kami sampaikan sepintas saja. Ini saya ambil dari Bu Martuti untuk Exam Pro-nya Bu Martuti. Jadi Bu Martuti memindai soal ini Bapak, mengcopy memindai soal dari PDF ke soal-soal ini. Nah, setelah memindai soal-soal ini sejumlah berapa, 55 soal, 50 uraian dan 5 pilihan ganda. 50 pilihan ganda dan 5 uraian. Ini nanti setelah itu menjadwalkan. Jadi menjadwalkan Bapak. Setelah menjadwalkan nanti akan muncul jadwal seperti ini, dan ini sifatnya online semua. Jadi tergantung memang jaringan ini, saya perlihatkan sekalian. Makanya nanti kita evaluasi. Hasil dari kemarin terjadwal seperti ini. Ya, ini disinkronkan terus nanti dijadwalkan seperti ini. Nah, itu anak-anak itu mengerjakan sesuai dengan jadwalnya. Ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas yang mengampu 6 kelas digital. Nanti kalau ditanya orang tua, nanti prosesnya tahu. Nah, setelah membuat seperti ini, nanti dari tim Exam Pro, Bu Lusita sama Bu Irma nanti tiap pagi di sini memberikan token kepada grup kelas digital. Nah, kami mohon nanti Bapak Ibu wali kemarin juga sudah masuk di grup kelas digital. Nah, setelah memberikan soal ini tadi, jadi tim ini nanti mengkoreksi. Artinya ini kolaborasi dengan ini Bapak. Ya, jadi diharapkan seperti itu. Kalau kelasnya kan mungkin berbeda. Contohnya kelas 7A ada Bu Artanti, 7A 7B yang membuat soal Pak Kasmin, monggo nanti berkolaborasi antara Bu Artanti dengan Pak Kasmin mengkoreksi Exam Pro-nya. Nah, akan kami contohkan untuk koreksinya seperti apa. Nah, untuk koreksi Exam Pro contohnya ini saya klik koreksi, kita bersama-sama nggih, kita bersama-sama. Lalu mata pelajarannya pilih bahasa Indonesia, nanti ditampilkan saja, nanti sudah tampil, nggak usah dicari semester itu nggak usah. Jadi dicari aja di sini bahasa Indonesia, tampilkan nanti sudah muncul.
Nah, tergantung nanti tanggal berapa kemarin menjadwalkannya kelas 9 dan kelas 8, karena dari Bu Martuti kemarin dimasukkan untuk online kelas 8 dan kelas 9. Kalau Bu Martuti dicari yang kelas 8, ini klik 8 lebih detail. Nah, prosesnya seperti ini Bapak, ini Aldo, ini dikoreksi. Nah, ini koreksinya seperti ini ya Bapak. Jadi perlu kita pahami sesuai dengan pensekoran. Kemarin saya sampaikan ke Bu Ita, jadi untuk bobot pensekoran kita sesuaikan dengan bobot kunci jawaban nggih. Jadi kalau kita kemarin kan asal 40, 60 berapa lah, ini kemarin saya sampaikan ke Bu Ita, disesuaikan aja Bu Ita, kalau berapa ureanya 50, terus pilihan gandanya 50, ureanya 20, nanti kalau dikonversi jadi 100% berapa? Oh ternyata berapa kemarin 6535 gitu, 6535. Nah, dalam mengoreksi ini tinggal ditarik-tarik Ibu Bapak seperti ini. Jadi ditarik-tarik ya, mungkin ini saya perkecil saja. Jadi ini ditarik. Jadi kan ada 5 soal di sini. 5 soal di sini, ini kan soal ureanya 35%. Nah, ini ditarik berapa bobotnya? Saya ambil saja yang mungkin belum dikoreksi. Ini yang Alma. Nah, ini dikoreksi. Oke. Nah, ini kan masih 0, nilai IC-nya 0, nilai IC yang diambil berdasarkan bobot kan 0. Ini ditarik saja ya Bapak. Tarik, disesuaikan. Poin itu maksudnya ini monggo jenengan poin berapa? Ini kan maksimal 20, mau jenengan beri berapa? Boleh. Ya, ini kebijakan panjenengan. Tarik contohnya 20 dan menariknya satu persatu ini Bapak Ibu. Nggak bisa langsung satu persatu. Nih, monggo kalau mau dibuat total 20 monggo. Oh, ini berapa? Nah, ini karena ya anak Ibu, ini anak itu sudah mengirimkan, sudah alhamdulillah, karena jaringan, karena di grup Ibu Bapak Ibu Wali, grup itu geger jaringan. Ini intinya anak sudah mengirim foto aja sudah luar biasa di sini nggih. Tapi itu saya serahkan ke kebijakan panjenengan dan ngoreksinya satu persatu. Ya, ini dikurangi. Oh, nah dikurangi udah, nanti berarti nilai IC-nya 92. Kalau ini dibuat 20 semua, nilainya 100. Diambil berapa 35%-nya? Oh, berarti 35. Kalau sudah disimpan sejumlah peserta didik loh ini. Ngaten nggih. Ini kita baru 2 kelas, makanya ya sedikit-sedikit nanti dikoreksi. Ini Bu Martuti baru dapat 1. Nggih, bokong-bokong ya. Dan ini Bu Ita belum di program yang baru belum di nek-nek ini kelihatannya. Dan kalau mau disimpan setelah itu panjenengan back lagi. Back kembali lagi. Lah kadang kalau kita itu biasanya ada konfirmasi berapa menit ya untuk kembali login lagi. Karena terlalu lama tadi Bu Bapak. Saya terlalu lama dalam mengoreksi. Kita login lagi, koreksi lagi. Jadi prosesnya tidak seperti yang semudah yang kita bayangkan. Makanya proses kerja tim antar MGMP yang kita perlukan. Jadi kadang lama di lab TIK untuk mengkoreksi. Memang ini ngoreksinya satu persatu. Oke, ngoreksinya satu persatu. Koreksi. Nah, kalau nanti di sini belum ada panah-panah meneruskan, belum ada, makanya kembali lagi ke peserta didik, nanti di back lagi, cari lagi koreksi satu per satu. Itu ini baru yang yang exam pro. Setelah panjenengan ngoreksi disimpan, nanti nilai baru otomatis muncul di sini, nanti di hasil ujian muncul, nanti hasil ujiannya nanti akan muncul ya. Ini yang mungkin sudah dikoreksi ya, dikoreksi nanti akan muncul, lihat detail nanti koreksi akan muncul kelas berapa gitu. Setelah itu panjenengan bisa download seperti itu. Nah, kalau sudah panjenengan koreksi ureanya, nanti nilainya akan otomatis muncul di
HP anak. Dan sebetulnya Exampro itu luar biasa karena anak nanti juga tahu nilainya, orang tua sebetulnya bisa mengetahui nilai dari anaknya tadi login di aplikasi. Seperti itu Bapak. Tapi ini proses ya, dan saya mungkin orang tua belum begitu paham tentang itu. Ya harusnya anak nginstal Exampro, orang tua nginstal Exampro, jadi nanti orang tua itu bisa memantau, oh jadwalnya itu hari apa, nilainya berapa, itu bisa. Seperti hadirku itu Bapak. Jadi seperti hadirku, modelnya Exampro itu seperti hadirku. Nah ini perlu kita ketahui bersama. Jangan sampai kalau ada informasi seperti ini nanti dijawab, wah sekolah digital urusannya saya mungkin boten. Panjenengan nanti juga tahu gambaran umumnya. Tentang ini, tentang koreksi Exampro dulu ini satu-satu nggih. Satu-satu. Oke, ini clearnya ada yang ditanyakan tentang koreksi Exampro-nya dulu sambil jalan mungkin nggih. Ada yang ditanyakan tentang ini? Tentang ini. Jadi nanti kalau saya buka sesi pertanyaan di akhir nanti saya tidak pindah lagi slide. Ini dulu dikelirkan ngaten. Tentang Exampro ada yang ditanyakan dulu. Jadi satu-satu kita selesaikan ngaten. Pripun? Tentang ini. Jadi contohnya ini tadi. Nggih, koreksi saya ulang lagi. Saya kurang lagi bahasa Indonesia kita tampilkan. Kalau kelas ini tadi enggak, ini karena Bu Martuti disetting kelas kelas 8 dan kelas 9. Nah, kelas 7 kan panjenengan nanti. Ini yang saya contohkan Bu Martuti. Gitu nggih. Ini contohkan Ibu Martuti, gini Bu Martuti. Terus mau memperbesar diklik Bu. Klik. Jadi panjenengan kalau kecil nggih, diklik. Nah, kalau kurang besar lagi di print Bu Martuti. Dan ya mungkin kalau dibalik ya, di zoom bisa, tapi kalau dibalik kok nggak ada fasilitas balik. Nah, tolong Bu Wita bisa membalik ya. Ini bisa dibalik Bapak. Di download dulu baru dibalik. Atau balik, atau mungkin ini dibalik. Nah, bisa. Okay. Ini hasil peserta didik. Jadi yang jelas gini Bapak, ini saya kira kita hargai anak-anak mengerjakan seperti ini karena juga berat mengerjakan seperti ini. Gitu nggih. Jadi ini ya. Oke, jangan lupa disimpan. Panjenengan nanti narik, orang disimpan. Yo bijine 0, Bapak Ibu ini nggak ada nilai. Jadi ditarik, jangan lupa klik simpan nilai. Dan harus 1 per 1. Oke. Ya ini satu-satu Bu, satu gitu. Karena ini kemungkinan kita kan ya WFO mungkin loh ya 25% mungkin. Makanya besok kalau kelunding kan nanti kelundingnya 25% WFO, kita nggak bisa koordinasi lagi tentang apa ini nilai. Nanti kita tunggu aja kelundingnya. Beripun Pak Kasmin? Nggih? Boleh Pak. Boleh, ini boleh. Ini langsung aja contoh nggih, contoh Bu Martuti. Ini Aldo. Nah, nilainya 9. Lah ini dikurangi langsung aja. Tinggal simpan nanti. Ulang. Tambah. Kuncinya 1, ampun kesupen disimpan. Gitu. Bisa Pak, bisa koreksi, tapi biasanya kalau saya itu kan gregeli Pak niki lho Pak. Geret niki lho Pak. Geret kan lagi angel niki. Tapi nek jenengan sudah terbiasa nggih, monggo. Monggo, atau mungkin pakai ini Pak. Enggak bisa Pak. Oh bisa pakai panah bisa, tapi ini gini penemuan terbaru Pak Bambang. Saya juga baru tahu. Klik ini, geret anak panah kanan kiri bisa. Nah ini. Jadi ini mau
contohnya kan pas nih, geret 18 kesulitan, klik ini anak panah. Satu-satu, raketang nanti mbuh mengke masake mboten kertas niki mengke. Niki sitok-sitok. Tapi biasanya kalau mempercepat digeret nggih Bapak nggih. Ilmu geret ya monggo nanti dikira-kira mawon. Nggih monggo gitu nggih teknisnya nggih Pak Katijo. Nggih Bu Mariati. Belum dibuat nggih Bu Ita nggih. Belum. Bu Ita nembe fokus. Belum. Gitu nggih untuk eksampro ya. Pripun Bu? Langsung bisa mengetahui Bu. Ya nggak masalah, itu kan kebijakan guru panjenengan. Yang jelas gini, kita buat, kalau mengkoreksi ya kita buat valid, tapi kalau mau rubah dia monggo, tetapi nggih ya nggih monggo lah, kebijakan panjenengan merubah-rubah. Ya terserah panjenengan. Mosok iki ganti sesuk ganti meneh, sesuk ganti meneh. Mosok kudu gonta ganti Pak Kasminggo. Ada Pak Puji. Nggih. Itu yang diketahui nilainya tuh nilai jadi apa nilai jadi Pak, nilai jadi. Perlu masyarakat menggirikan ini kan gitu. Penting kan nilai jadi antara dan ganda kan? Iya. Bisa ya. Iya. Kita nggak perlu bermasyarakat. Kalau tadi yang ditanyakan mau merubah nilai urean Pak, Mane mau dirubah. Sudah dirubah jadi pun sudah dinilai ya kurang Ya, tadi gini loh, mungkin yang ditanyakan Bu Martuti gini, tadi nilainya kan baru 7 terus disimpan, terus berapa jam kemudian mungkin mau ngecek lagi, mau dicek kan gitu, jadi bukan mungkin besoknya gitu. Mbok menawa dicek. Iya. Ya. Ini hanya contoh gitu. Ya itu. Ini kan contohnya gini, hari ini ngoreksi terus selang berapa jam mau ngecek lagi gitu loh. Namanya mau ngecek. Gitu nggih, ini pun nggih. Clear ya tentang ini. Terus Bapak Ibu, nah perlu kita tekankan Bapak Ibu, nilai ini, ya ini agak nanti riwin, nilai ini kadang beda dengan nilai form. Makanya ini kami tekankan pada wali kelas, ya, wali kelas yang 6 kelas digital. Contoh, di sini Aldo, kita nilai di sini kan gitu, nggih, antara pilihan ganda dengan urean nilainya anggap saja mungkin 80. Contoh 80. Dapat anak 80 di sini, jedul 80 kan gitu nggih. Nah, makanya kita kondisikan dulu dengan anak, intinya tanda petik ngayem-ngayemi anak biar tidak gembeng tadi. Nah, di POM, nah kemarin kan gini, mengapa kita itu ada 2 pengerjaan kelas digital? Kan kemarin kita gini, yang kelas digital itu fokus mengerjakan jam setengah 8 sampai setengah 12 itu eksampro dulu sesuai dengan jadwalnya, kan gitu. Setelah itu habis jam 12, kemarin saya informasikan seperti itu, bisa dilihat di grup, jam 12 sampai jam 5 kemarin gitu dulu. Setelah itu saya revisi jadi jam 21 kan gitu. Monggo bebas mengerjakan yang link yang form kan gitu. Mengapa saya buat gitu? Karena ada 2 masalah Ibu Bapak. Di Exampro kadang tidak semua HP itu bisa support, 1. Yang kedua, jaringan internet itu membutuhkan yang lebih kuat dibandingkan yang link form. Jadi mudah yang link form dalam mengakses soal dibandingkan dengan yang Exampro. Makanya saya buat 2 jaga nih, istilahnya
Kalau Exampro-nya itu lepas, itu nanti punya form. Terus yang kedua, Exampro bisa mengerjakan, bisa, tetapi kok kurang begitu yakin dengan apa yang dikerjakan, makanya punya yang link form. Dan link formnya itu sifatnya bebas mengerjakannya, longgar sampai malam. Jadi malah kita bisa nanti tetap gini, resminya rapot PTS itu bukan yang ada di sini. Resminya yang dikirim ke email nanti, yang disampaikan resmi tanda tangan cap. Ini sebagai nanti ya apa simulasi atau sebagai pripun nggih, apa ya? Istilahnya bukan simulasi nggih. Ya pripun nggih istilahnya apa nggih? Exampro itu. Ya tetap nilai dan yang resminya intinya gitu ya. Karena mungkin terkendala jaringan atau apa kan, resminya nilai PTS itu yang nanti kita kirim email atau mungkin lewat link BA. Resminya itu, bukan yang di ini. Jadi kadang kalau dibuat santai nanti anak nyepeleknya Exampro, alah serah usah. Nah ini repot. Jadi tetap kita pressure seperti itu biar anak itu tetap mengerjakan, memaksimalkan mengerjakan. Tapi kalau kita membuat dua alternatif, kalau terkendala di apa Exampro, udah mengerjakan di link aja. Anak nyantai, alah trouble sedikit, alah ora usah garap Exampro, alah garap link aja. Biasanya anak itu terlalu gampang nih Bapak. Tetapi kalau kita pressure Exampro wajib, akhirnya anak berusaha mencari sinyal, mencoba dan seterusnya, mencoba 2 kali 3 kali bisa. Dan ternyata kemarin itu prosentasenya juga bagus ya. Dari hasil ujian kemarin kan juga menunjukkan tingkat apa anak dalam mengerjakan di sini juga bagus. Ini kita perlihatkan untuk yang bahasa Indonesia kelas 8 PTS G. Ini juga pengerjaannya juga bagus-bagus Ibu Bapak. Jadi sudah di atas rata-rata. Coba ini ya, hasilnya ini 5754. Kan tinggal 3 anak aja dan itu saya kira hanya kendala sedikit. Nah ini karena Pak anak dipaksa untuk berusaha tadi. Tapi kalau kita nyatakan pilihan, paling anak nggak mau mengerjakan di Exampro, alah surah usah Exampro angelemen tak di form kan gitu. Makanya kemarin 2 tetap jalan, oke? 2 tetap jalan dengan yang link form batasannya sampai jam 21. Nah ini sekalian kita sepakati Bapak. Apakah dari Bapak Ibu Wali mungkin sekiranya berat ada keluhan ke panjenengan tentang 2 pengerjaan ini kita putuskan apakah anak hanya mengerjakan form yang Exampro, apakah yang form saja, apakah dua-duanya, ini kita putuskan dulu. Kalau keputusan saya awal ya udah dua-duanya, tetapi kalau di tengah jalan itu banyak masukan panjenengan yang sekiranya cukup salah satu, kalau salah satu nggak mungkin, kalau Exampro itu saya wajibkan karena 6 kelas digital wajib Exampro kan ngaten. Nah ini saya serahkan, diputuskan dulu karena kalau ada masukan panjenengan monggo untuk wali kelas 6 kelas digital. Namanya ini 6 beribun, apakah jalan seperti progres kita atau mungkin pending? Karena gini, izin garap contoh mungkin garap tim, garap ini banyak uploadan, ini monggo. Nggih, pripun Pak Kasmin? Ya, makasih. Saya untuk grade I1, tetapi untuk kelas 7A dan E itu ada 2 anak. Untuk A1, untuk E 1 anak. Yaitu yang 2 itu saja yang fasilitasi biar reagan. Saya kira itu aja. Nah itu kalau udah jadi dua-duanya wong, secara otomatis anak kan mengerjakan di form pasti. Pak Kasmin pasti mengerjakan di form. Kan udah pasti mengerjakan Pak, kita fasilitasi betul apa tadi. Dan nanti data bagi antara campur dan nilai. Enggak, nah, maksudnya gini Pak. Maksudnya gini nanti sebentar. Nanti Ibu Bapak, kan ada 2 nilai nggih. Sebentar, kita sepakati dulu. Kita sepakati untuk 6 kelas digital
itu kan hak panjenengan tadi. Kalau saya, panjenengan cari nilai yang terbaik. Kasihan, mesak nih. Dalam arti wis garap double honor ini, cari yang terbaik. Syukur-syukur maaf mungkin ditambahi monggo hak panjenengan. Wong yo wis double pulsar, kosong ukur biji. Boten salah anti dirata-rata koso timben. Jadi ini kalau ya, diambil yang terbaik. Kalau saya lo ya, ambil aja yang terbaik. Ambil terbaik yang mana wapek sing form, lah form gitu aja yang dipakai. Oh, kalau yang bagus eksampro yang mana? Contohnya eksampro dapat 90, formnya hanya dapat 60. Ya yang 90 aja yang nanti diserahkan tim penilai. Kalau saya, pripun? itu kan saya serahkan panjenengan nggih ngoreksi nggih. Kalau koreksi saya serahkan panjenengan. Kalau saya ambil yang terbaik. Pripun? Dikoreksi itu itu hak panjenengan aja, hak guru mapel. Kalau mau double kayak pakai spin kroto monggo. Tapi kalau diambil yang terbaik monggo gitu aja. Kalau saya sih terbaik. Pripun Pak Tarjo? Nggih. Baik, berkaitan dengan dengan dua aplikasi Example dan T. Ini merupakan program kita belum. Tapi program Example adalah satu kehabisan yang kita lakukan. Berkaitan dengan pelaksanaan PTS ini, tadi sudah ditawarkan oleh pemateri atau Pak Budi, jika ada kendala-kendala dari siswa, terutama Bapak Ibu Wali kelas, tolong disampaikan, sehingga kita semua bisa mengambil kesimpulan bersama. Ya, jadi dua-duanya bisa kita pahami bersama. Kan itu kan tidak ada permasalahan yang urgent kalau hanya beberapa anak. Itu mungkin juga bisa kita sepakati menyelesaikan solusinya. Jika tidak ada masalah, ya kita jalan sesuai dengan program yang ada. Ini kalau berkaitan dengan anak, memang agak berat sedikit, bagi anak dan bagi kita juga. Karena kita ada proyeksi dua, kemudian juga anak, terutama yang digital, itu memang harus kita pahami lebih ekstra dalam belajar. Jadi monggo Bapak Ibu Wali kelas teman dari anak silakan disampaikan yang kita ambil beberapa katanya. Itu aja Pak dari Pak. Terima kasih Pak Tarjo. Saya ambil kesimpulan dengan kesepakatan yang kita sudah putuskan, tetapi tadi diproses kalau ada masukan-masukan kan kita tawarkan. Pripun Bapak Ibu Wali Mbok yo siapa kelas digital nggih? Dari 9A. Dari hasil tes kemarin yang agama terutama ada 2 anak yang belum mengerjakan. Ini ada alasannya karena kemarin langsung saya ngomong ke guru kelas itu keluarnya apa, tolong disampaikan dan di list gitu. Rata-rata di sini kan waktunya sudah terlampaui gitu, sehingga itu mungkin jaringan internetnya ya. Terus dari situ kan saya bisa melihat bahwa rata-rata anak bisa mengerjakan dua-duanya. Cuma di sini, ini hanya usul saya, untuk anak yang belum mengerjakan, kita mohon nanti setelah selesai, ini tetap diharuskan untuk mengerjakan Exampro, biar tidak anak itu kesannya, oh aku langgaran Exampro karena jaringan kurang masalah gitu, dan seperti itu. Tetap dicoba dulu bagaimana, apakah support atau tidak, atau jaringannya sudah bagus atau belum. Intinya ini dilaksanakan setelah selesai PTS. Untuk masalah nilai yang akan kita ambil, kalau saya ya karena ini kelas digital yang perdana, berarti ya tetap mungkin ada nilai subjektivitas dulu ya. Tetap bisa kasih poin tertentu yang lebih dari hasil yang sudah ada. Itu Pak Budi. Oke, tentang penjadwalan tadi kami serahkan ke Bapak Ibu guru, yang jelas dijadwalkan setelah PTS, tapi kita juga nyerepek untuk yang pembagian hasil PTS guys. Jadi monggo nanti karena untuk setting waktunya juga tidak bisa berbenturan guys dengan yang lain ya. Untuk bagi yang belum bisa mengerjakan di exam
Ini saya serahkan ke panjenengan ya untuk menjadwalkan nanti setelah PTS, berarti hari Senin. Ya, tapi dengan jangan berbenturan dengan yang lain. Nah, itu boleh dalam satu hari mungkin berapa mapel kan bisa, dengan yang belum itu tadi. Itu nanti teknis untuk biar anak juga ya tidak gampang nih nyepelek nih tadi, wah ini untuk tidak mengerjakan di Exampro terus langsung di form itu untuk usulan. Saya kira tetap main 2 udah ya, clear ini ya, tidak ada kendala Bu Septi dengan ya saya tak monggo Bu Septi. Bu Septi ada anak yang tidak mengerjakan agama, kemarin sudah dari pagi pun sudah janjian sama saya. Agamanya ada loh. Tidak bisa mengerjakan Exampro dan saya bilang dia nanti apa? Ya harus mengerjakan Exampro, harus ada jadwalan. Nanti setelah PTS biar anak itu tahu. Tapi untuk yang lain-lainnya, yang lain tidak masalah. Iya. Jadi dua Exampro sama form. Ya gitu untuk 8B Bu Wiwi. 8A nggih. 8A kemarin sudah saya bawa di kelas. Tapi anak-anak komentarnya tidak ada masalah, semua bisa mengikuti ngaten nggih. Nyatanya ya Bu Hasilnya juga bagus Ibu. Wajar. Iya. Ada masalah atau tidak untuk anak Ya nggih. Tidak ada masalah. Saya kira itu nggih untuk yang B aman nggih Bu Ita, 9B. Aman nggih, 7A. 1 aja nggih Bu. Nggih. Oh nggih, saya kira juga nggak masalah kalau 1, 2. Saya kira nggak apa-apa. Dan 7E, situ 7E. 7E aman nggih Pak nggih? Ya maksudnya nggak masalah. Main 2 soal nggak masalah nggih? Ngikuti nggih. Oke, berarti kita putuskan seperti awal, jadi jam setengah 8 sampai setengah 12 tetap exam, jam 12 sampai jam 21 ada kelonggaran untuk pengisian link di form. Itu nanti kita lanjutkan sampai hari Sabtu. Saya kira itu tidak juga masalah. Artinya kalau link kan juga bebas anak mengerjakannya. Itu Bapak untuk yang Exampro, dan ini nanti sudah bisa diproses untuk koreksinya nyicil yang sudah ya mengirimkan. Kalau panjenengan nanti numpuk kan akan banyak sekali. Itu untuk Exampro clear nggih? Clear. Yang kedua tentang form ya Bapak. Lah ini yang biasanya 1 pintu, sekarang saya serahkan 12 pintu. Nah, 12 pintu. Dulu kita sudah 1 tahun ya Bapak. 1 tahun kita melaksanakan tes untuk anak secara daring dengan 1 pintu hasil. Nah, sekarang saya serahkan ke ini lagi. Oke, kami serahkan ke tim panjenengan untuk mendownload hasil nilai. Kalau dulu saya yang mendownload, saya share di grup kedinasan kan seperti itu. Kami tata berdasarkan abjad dan seterusnya. Nah, sekarang karena panjenengan sampun sudah, saya kira sudah di atas rata-rata untuk formnya, sudah bagus. Nah, silakan berkolaborasi. Langkahnya Ibu Bapak, saya kasih gambaran nggih. Langkahnya pertama panjenengan login dulu di kayak biasanya itu di akun SMP 1 Ngadi Rojo. Ya, nanti saya buatkan tutorialnya sekilas ya, biar nanti bisa diputar nanti kalau dibutuhkan gitu. Sama seperti membuat soal PTS Gasal. Oke, panjenengan cari contohnya, saya ambil kelas 8. Nah, cari kelas 8 hari Senin. Nah,
Kalau seperti ini berarti sudah nggih, saya ambil yang belum aja, yang kelas mungkin kelas 9 hari Senin yang PAI. Nah, ini PAI belum. Nah, nanti munculnya baru 2 form Ibu Bapak, bahasa Indonesia dan pendidikan agama. Mungkin contohnya ini, yang Excel spreadsheet seperti ini belum muncul. Nah, ini nanti yang akan kita download, yang akan kita unduh. Bagaimana caranya? Contohnya ini pendidikan agama, kita double klik, kita klik 2 kali seperti kita mau membuat atau mengedit form itu loh ya, nggih. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini soal-soal kita atau ini? Soal-soal kita atau ini? Panjenengan klik yang jawaban. Jawaban diklik. Nah, setelah diklik jawaban, nanti ada data anak-anak yang mengerjakan soal ini tadi, sejumlah berapa. Nanti kita klik. Ini ada 191. Nanti kita diskusikan dulu. Nanti untuk downloadnya kapan nanti kita sepakati. Nah, sekarang gini, 191. Panjenengan harus memperkirakan kelas 7 itu kelas berapa nih Bu? Kelas 9 ya? Kelas 9 itu berapa? Sampai saat ini baru 191. Itu pun dimungkinkan bisa double anaknya. Mungkin loh ya, mungkin. Nah, setelah itu panjenengan klik jawaban. Ini kan sudah klik jawaban ya. Lalu ada tanda ini spreadsheet, gambar Excel seperti ini, tanda plus. Ini untuk mengkonvert, memindah nilai-nilai tadi ke spreadsheet, membuat spreadsheet. Jadi klik jawaban, spreadsheet. Panjenengan klik membuat spreadsheet, lalu buat. Nah, nanti akan membuka di kolom spreadsheet. Spreadsheet itu sama artinya Excel. Excelnya Google. Jadi kalau Excelnya Google itu spreadsheet, kalau Office-nya itu ya Excel itu tadi ya, Excel. Tapi kalau yang Google namanya spreadsheet. Nanti akan muncul seperti ini Bapak. Yang sejumlah 191. Nggih. Nah, setelah muncul seperti ini, panjenengan download file, lalu ada unduh atau download. Nanti nggak apa-apa, nanti kan kerja bersama-sama nggih. Ini hanya gambaran umumnya dulu aja. Klik download Excel. Nanti akan terdownload Excel seperti ini. Nah, panjenengan buka hasil downloadannya PA ini kami contohkan, dibuka. Ya, setelah dibuka, nanti panjenengan 1 ditata berdasarkan abjad, 2 ditata berdasarkan kelas, biar memudahkan. Nah, langkahnya setelah seperti ini, panjenengan klik biasa ada kata-kata enable. Nah, bagaimana cara mengshot? Nah, ini saya nanti sambil diskusi bersama. Kita blok dulu aja daftar nama anaknya semua. Ini dari awal sampai akhir, atau mungkin tekan shift anak panah ke bawah, nanti otomatis akan ke bawah. Nah, ini diblok dulu. Ngebloknya dari yang nomor 2 ini sampai yang terbawah. Setelah itu di shot di data shot, ada ZAAZ seperti ini. Nih, panjenengan klik shot, artinya mengurutkan. Shot mengurutkan apa? Nah, ini mengurutkan si nama dulu. Ya, kalau di ini ada anak panah ini, ada tanda centang dihilangkan, nanti akan berubah menjadi kolom. Tetapi kalau anak ini tanda centangnya diaktifkan, nanti akan berubah menjadi keterangan. Bebas dengan mau pilih yang mana. Contoh ini berdasarkan kolom nggih. Berdasarkan kolom berarti milih kolom C. Kolom C. Tetapi kalau ini tadi diaktifkan, nanti dipilih nama lengkap. Panjenengan klik OK. Gitu, data, shot, lalu milih nama lengkap yang akan diurutkan namanya berdasarkan abjad terkecil sampai terbesar. Itu di OK.
Nah, berarti abjadnya akan tersort dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kalau ngeblok seperti ini jangan panjenengan klik lagi biar terblok. Jadi jangan diklik luar. Kalau diklik luar nanti bloknya akan lepas. Ya, tetap seperti ini. Setelah itu di-sort lagi. Di-sort berdasarkan apa? Berdasarkan kelas. Nah, kalau muncul seperti ini berarti kan lepas ini tadi. Bloknya lepas. Lah yang tanda centang ini panjenengan hilangkan, nanti akan naik. Jadi mainnya di tanda centang my data ini. Kalau seperti ini jangan di-sort. Yang di-sort yang ngeblok sampai atas Ibu Bapak. Berarti yang diblok nopo? Kelas. Dicari kelasnya di kolom berapa? Kelasnya kan di kolom nopo niki? Di E nggih, berarti di pilih E. Terus di OK. Nah, nanti akan urut. Hanya seperti itu Ibu Bapak. Nggih. Kami ulang lagi cepat. Yang pertama di blok. Nggih. Setelah di blok nanti diklik sort. Setelah diklik sort nanti dicari kolom berapa. Ini salah nggak apa-apa nggih Bapak, nanti bisa diandu. Dipilih yang C. Lalu di sort A Z, jangan ZA. Kalau ZA nanti dari yang huruf yang terakhir sendiri sampai yang besar, jadi yang AZ dari itu oke. Jangan diklik sini Bu Bapak. Ya, jadi tetap biarkan ngeblok, ya. Biarkan ngeblok. Jadi tadi sort, ya, pilih nama lengkap. Nah, jangan diklik luar biar masih terblok lagi. Setelah itu sort, lalu pilih yang apa deh wau? Kelas ya, lalu pilih aset. Nah, udah runtut Ibu Bapak. Udah jadi. Ya, udah jadi seperti ini. Nah, lalu selanjutnya Ibu Bapak, ini kan ada 4, 2, 5, 10. Maksudnya 45 betulnya dari 50 soal pilihan ganda. Nah, kita harus menambahkan urean. Monggo kebijakan kita bersama. Contoh Ibu Bapak, ini kan masih 42/50. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, menghilangkan 50-nya ini. Nah, kita blok saja di kolom B, gitu. Lalu kita format. Formatnya itu langkahnya bagaimana? Kita klik kanan biar cepat. Format cell. Atau di sini milih format cell. Klik kanan boleh format cell. Panjenengan pilih yang general. General, lalu di OK. Nah, nanti akan berubah menjadi satu angka saja, tidak ada ataunya itu tadi. Oh, berarti betulnya 42. Klik kanan, format cell, dibuat general. Nah, setelah itu Bapak, ini kan hasil panjenengan tadi, gitu. Nah, ini setelah itu kan panjenengan mau nambahkan urean. Ini saya berbicara standarnya dulu, tapi kebijakannya panjenengan nggih. Ngerti toh niki? Nah, rakyat tangguh dijebret monggo. Terus disisipkan kolomnya di sini. Klik kanan insert. Ini kan pilihan ganda PG, ini dibuat urean. Contoh gini nggih, pilihan ganda urean. Nah, terus ini nanti kan ada NA, nilai akhirnya. Klik kanan insert. Nah, ini dulu kan saya satu-satu, dan sekarang saya serahkan tim MGMP panjenengan. Saya harus merekap semuanya. Nah, karena ini saya kira juga Bapak Ibu sudah familiar dengan tim MGMP, sudah familiar dengan IT, dengan Excel. Saya serahkan, insya Allah bisa. Nah, ini hasil PTS-nya atau NA, nilai akhir. Yeah. Ini saya bilang standarnya lah. Nanti ada cara jebretnya monggo. Nah, berarti tadi kan Bu Apri ini tadi totalnya berapa Bu Apri? 50. Ureanya saya anggap mungkin 20 gitu Bu Apri. Nah, otomatis di sini kan kita harus membuat formula atau rumus. Masalah rumus, formula nanti Pak Kadijo pakarnya. Tetapi ini saya gunakan
rumus yang paling mudah. Ini Bu Septi. Hanya kita nulis sama dengan ini, nanti ditambahkan dengan ini Bapak, nanti dikurung, nanti teknis gini nggih. Nanti dibagi berapa? 7 Pak Pri ya, ini bagi 7. Ya. Nah, nanti dapatnya ini, belum dulu nanti ya. Nah, ini contohnya 20. Oh, dapatnya 8, sekian. Gitu. Kalau ini dikasih 20. Ini tadi kan formula. Jadi formula itu sambil kita belajar bersama itu mengawali dengan huruf dengan apa? Simbol sama dengan kurung buka. Ini kalau saya kira matematika sudah familiar ini, guys. Terus ini dikali berapa? Biar jadi puluhan dikali 10. Jadi kali itu menggunakan tanda bintang. Oke, lalu di enter. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana nanti untuk membuat tanda koma itu menjadi hilang semua? Nanti tinggal di klik ini, dihilangkan tanda komanya. Oh, nggak bisa. Oh, berarti nanti gunakan yang format cell tadi, yang menggunakan number. Nah, akan hilang. 1 didapat ini. Nah, lah bagaimana dengan yang lain? Tinggal geret Ibu Bapak, digeret ke bawah. Oh, geret ke bawah, dilepas. Ya, nilainya sudah tampil. Tinggal 20 ini tergantung kebijakan panjenengan. Geret lagi. Kalau mau 20 semua. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu Bapak, yang kedua, alah orang ureane nggak usah. Ini contoh gini, ini corone yang kedua ini nggak usah pakai inilah, langsung saja. Ini langsung, gitu, langsung NA. Lah ureane ya kita anggap sama dengan ini dikali 2 jadi biji. Berarti ini kita anggap urean betul semua. Ini kan saya ada alternatif. Yang pertama alternatif yang lurus, yang kedua rodok bengkok. Itu kebijakan panjenengan. Normalnya seperti ini tadi, normalnya. Oke, ini saya serahkan ke panjenengan. Oke, ini. Oke, nanti akan kita sampaikan langkah-langkahnya. Nanti kalau yang satu, nanti kan ini rumusnya paling kan hanya berapa nggih? 60 dan 70 biasanya. Atau matematika berapa nanti? Monggo terserah panjenengan. Nggih. Ini nanti Bu Septi urusannya urusan atau mungkin Bu Wita atau matematika bisa memandu yang teman-teman termasuk yang lain. Nah, terus ini Bapak, lah ini 1 2 3 4 5 6. Coba Ibu Bapak dicek. Ini apakah 9A itu lancar? Oh lancar. 9B 6B lah, 7-nya nggak ada. Makanya yang penting minta tolong bantuannya Pak Bambang, mungkin ada daftar nilai manual gini. Ada nggih manual nanti karena kita manual penting juga. Nanti kita minta daftar nilai manual nggih. Nanti karena ini jaga nih nyolot seperti kelas 9B absen 7 hilang. Di manakah ini? Nah, kalau form, oh ternyata sudah ngirim yang exampro, oh berarti punya cadangan. Sekarang ada contoh lagi, contohnya Ade Oksa, nilainya 89 agama ya ini ya. Terus di exam, ini contoh, nilainya 72. Contoh. Lah panjenengan hak panjenengan tadi, kalau Pak Kasmi di rata-rata bagi 2, kalau Bu Apri mungkin diambil tertinggi mungkin. Monggo itu kebijakan. Monggo nggih, ini kebijakan nggih. Nah ini dan kita cek Ibu Bapak, ya memang nyuwun pangapunten ini jelimet nggih. 9 10 hilang. Waduh, lah ini 9. Kalau manual kan enak Bapak. Kalau nggak manual dada nyisip-nyisip nih. Oke, klik kanan insert. Klik kanan insert. Mungkin kita agak repot, tapi kalau ada manualnya kelihatannya lebih enak bagi mungkin teman-teman yang memudahkan ini nggih. Belum apa, kita kan ribet. Jadi manualnya saya kira penting nih.
Ya Pak, saya minta untuk manualnya 10. Ini lebih enak ini. Nah ini. Jadi kita itu memang jelimet ya Pak. Kalau ini jelimet anak satu-satu ini. Tetapi lebih enak ini ketimbang kita ngoreksi fisik ya, masih nyeting soal dan seterusnya. Tapi kalau ini sudah terbiasa, saya kira ini nanti akan mudah. Ini ya Bapak ya, untuk download nilai. Nah, sekarang kita sepakati Bapak. Hari Senin, contoh gini, hari Senin kan kita mendeadline mungkin 1 hari. Lah kadang anak, ini contoh nggih, hari Senin itu apakah panjenengan mau download di hari Selasa? Mau jenengan olah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, monggo panjenengan. Contoh PAI baru 194. Padahal jumlah kelas 7 berapa Bu Apri? Kelas pinten nih, kelas 9 pinten? Ini kelas berapa Ki mau? 9. Berapa Bu Apri? Ya pokoknya ini kan kita cek ya. Nah, terus gini Bapak. Terus ini contoh. Contoh ya, kita sudah cek, kita olah. Wis ketemu ada 5 anak yang mungkin belum mengerjakan PTS atau mungkin 10 anak. Nah, anak-anak tersebut kita pacu untuk mengerjakan lagi di ulangan susulan hari Senin, Selasa mungkin, atau Senin aja. Monggo nanti kebijakan panitia. Lah bagaimana caranya? Mengisi link lagi. Jadi mohon nanti mengisi link lagi itu tadi susulannya kalau saya. Kita kan juga melayani susulan ya Bapak Ibu. Karena anak juga kasihan menawa kan kita berpikiran ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya jangan-jangan HP-nya memang rusak. Ada yang mungkin loh ya. Lah bagaimana dengan susulannya? Dikasihkan link itu tadi. Dikasihkan link bahasa Indonesia. Link apa? Dan nanti dikoreksi apa? Anak mengerjakan lagi. Lah nanti panjenengan buka lagi. Panjenengan buka lagi di spreadsheet ini tadi. Ya, di spreadsheet. Nanti di paling bawah nanti akan muncul nama tadi. Jadi nanti akan muncul di hari Senin pada waktu mengerjakan. Dan itu nanti kan langsung dikoreksi guru yang bersangkutan. Oh ternyata mendapatkan pilihan ganda 40. Oh mungkin 35. Jadi susulannya tetap susulan secara daring. Kita kasih kesempatan mungkin 2 hari untuk susulan. Berapa Pak Bambang? 2 hari. Nanti Senin dan Selasa untuk susulannya. Nah susulannya dengan memberikan link. Nah nanti Bu Bapak di grup piloting yang ada formnya, mohon nanti tim penilaian itu kan sudah membuat link banyak, diberikan di grup wali kelas atau mungkin diberikan di, kalau wali kelas mungkin campur nggih, mungkin guru mapel mawon nggih, guru mapel mawon. Dan nanti bagi yang belum, nanti silahkan anak tadi mengerjakan link tersebut. Nanti kalau sudah mengerjakan, di paling akhir nanti akan muncul nilainya. Bagaimana cara mengetahuinya? Sama seperti tadi Bapak. Jadi panjenengan contohnya hari antang ke sini, wes repot. Wah pokoknya nggak melayani ini, silakan daring. Nah panjenengan nanti buka saja yang ini tadi, formnya tadi dibuka. Nah ini kan 191. Lah hari Senin kan mungkin ada 5 susulan. Lah ini nanti akan nambah 5 Bapak Ibu. Jadi bukan 191 tapi 196. Lah yang 5-nya tadi nanti akan paling bawah sendiri. Nanti akan muncul paling bawah sendiri. Ini saya buka nggih, ini setelah tadi nggih diklik spreadsheet-nya nggih. Spreadsheet-nya diklik. Saya close dulu aja karena tertindih banyak web. Nah, ini saya kembali ke sini lagi aja. Nah, jadi bagi yang sudah membuat nanti akan muncul seperti ini Bapak. Oke. Jadi nanti yang dibuka kalau jenengan sudah membuat membuat spreadsheet, panjenengan nggak usah membuka yang form. Jenengan buka yang Excel ini tadi. Bukanya yang ini.
Kalau tadi kan ini belum terbuka toh untuk membuat Excel. Tetapi kalau Excelnya sudah terbuka, panjenengan kliknya yang Excel ini. Mau mengupdate berapa nilainya tadi, susulannya tadi loh Bapak. Contoh ya, ini saya contohkan lagi biar ada gambaran. Contoh kelas 9 yang hari Selasa hari ini. Nah, ini kan belum ada gambarnya Excel toh ini. Berarti belum dibuat spreadsheet. Ya, tetapi kalau hari Senin ini tadi kan sudah kita buat spreadsheet tadi. Nanti munculnya ada gambar Excelnya. Nih, gambar Excel seperti ini. Lah, kalau anak 5 anak tadi mengerjakan susulan di hari Senin atau hari Selasa pendidikan agama, nah nanti di sini akan tambah anak sejumlah 5 di daftar baris yang paling akhir sendiri, ada 5 anak. Nah nilai itu tadi tinggal nggak usah di-download Bapak Ibu, karena hanya 5 aja di manual. Oh jumlahnya berapa, 38 berapa, di manual saja, nggak perlu di-download. Jadi bagi yang susulan anak-anak nggak usah di-download terlalu lama, nanti disusulkan aja. Oke, itu untuk download form di download spreadsheet di form. Nah, lalu untuk downloadnya Bapak, kebijakan panjenengan, contohnya Senin agama dan bahasa Indonesia. Wah, nunggu dulu lah. Engko saya tak download hari Selasa atau Rabu, mbok menawa nambah lagi kebijakan panjenengan. Ya, hari Sabtu atau Jumat. Sabtu mungkin. Lah nunggulah orang-orang tak download hari Minggu, engko tak download hari Senin. Mbok menawa nambah. Anak ya, jangan-jangan hari Senin itu dikerjakan anak hari Selasa. Saya kira boleh-boleh saja ya Bapak, walaupun aturan kita memang dikerjakan sesuai dengan jadwalnya. Nah, sekarang gini, kalau ada anak yang sama sekali tidak mengerjakan, udah dikasih tahu, ada susulan, ora gembregah ke wali, tidak gembregah ke, terutama ke Bapak Ibu wali ya, mapel tidak, ini bagaimana? Apa kalau saya memang kita kasih 0? Kok tidak ada gembregahnya gitu loh? Artinya biasanya Bu, saya kendalanya di ini. Kalau betul kendalanya betul-betul HP, sampai orang tua datang bener-bener HP raiso, kita kasihkan yang fisik. Apa? Ini ya. Tetapi kalau tidak ada sama sekali respon dari orang tua dari anak, pripun? Hasil PTS nanti yang akan kita berikan tanggal 2 bagaimana? Kita sepakati. Sama sekali tidak respon loh ini. 0 G? 0. Berarti tidak ada respon dari anak, kita beri 0, kita sepakati. Jadi kuncinya di wali nanti ya, wali ada respon tidak, jadi wali nanti komunikasi dengan guru mapel. Berarti 0. 0. Ini sudah kita dapatkan nggih Bu Bapak tentang download nggih. Ya nggih, berarti kita sepakati tanggal 2. Minta tolong nanti juga disampaikan ke grup dinas Bu nggih, karena ini juga hubungannya dengan teman-teman yang enggak ikut. 26 sama 27, maaf 27 sama 28 nanti ada susulan tadi, tetapi lewat daring. 27 28 kan kita beri kesempatan. Nanti kalau kita nggak beri kesempatan susulan nanti juga kita salah karena memang ada PTS susulan. Nah ini bagaimana respon dari anak? Kalau enggak ya dibuat ya sama sekali nggak mengerjakan, nilai 0. Terus tadi tanggal 30 pengumpulan dari hasil kita ke Bu Martuti, tolong Bu Martuti dan teman-teman mengupdate daftar nilai terbaru dari Mbak Tina mungkin, karena ada yang keluar masuk, itu yang 9C sama yang 8 nopo niko nggih? 8 apa Bu? Nggih, itu diupdate yang terbaru dan diharapkan minggu ini bisa disampaikan ke teman-teman karena teman-teman sudah semangat mau menginput mbok menawa. Nggih? Untuk yang apa, anak-anak yang tidak ikut, nanti mohon setelah Bapak Ibu itu buat
hasil PTN nanti dilaporkan ke wali. Oh, bisa. Ya, misalnya PPKN, orang Terutama. ya, dilaporkan ke wali kelasnya, jadi dia tahu nanti, dan nanti kalau ada datanya bisa di grup kelas. Atau Pak Budi? Oke, betul Bu Mariati, tambahan tadi silakan Bapak Ibu Bapak Ibu guru mapel nanti mendownload tadi terus menginfokan ke wali, atau mungkin kalau mau di-share di grup kedinasan jeneng-jenengnya juga nggak apa-apa, biar tahu, pripun? Kan biar tahu kita nama-namanya seperti itu. Jadi sekalian aja ditaruh di grup kedinasan yang belum. Jadi panjenengan buat daftar kelas 7 berapa ABC berapa nama-namanya yang tidak mengikuti, terus nanti kalau mau di-share di grup kedinasan boleh, karena nanti kita juga ketemunya kan nggak bisa seperti ini, di-share ke kedinasan boleh, atau mungkin ditaruh dijaprikan ke wali, monggo gitu nggih. Ngoten nggih. Makasih Bu Mari, biar jelas tadi, biar jelas untuk anak-anak bisa mengikuti itu Ibu Bapak. Lalu setelah progres kita sampai di pengumpulan tanggal 30, nah ini nanti kita ada progres tentang 30-nya dibuat, ini Kamis nggih. 30-nya wah 30 mepet itu Pak. 29 Pak. 29. Nggih. Kasihan Bu Martuti, Bu Lestari sama Bu Lunas untuk save-nya nanti, menyimpannya. Nggih. 29 dibuat 29. Jadi Bu Injagani 29, kalau mungkin pagi-pagi mungkin. Jadi 30 dan 1 nanti proses pengolahan dan menyimpan nggih. Menyimpan data. Nggih. Nanti untuk proses penyimpanan data nanti tim penilaian sama yang share ke email nanti ada pertemuan khusus ya untuk memberikan hasilnya ke anak. Mengapa kok dadak neko-neko nganggo email segala? Karena kita mengikuti jurnis saja Bapak, kan kita tidak harus menge-share ke WA sebetulnya, walaupun nanti endingnya kita beri ya mungkin beberapa anak. Nah, sambil kemarin ada masukan sebetulnya tidak tepat memberikan yang betul itu adalah menjaprikan satu-satu anak kan gitu. Tapi kan kesulitan toh, makanya kita kenalkan email sebagai pertanggungjawaban kita untuk kelas digital. Memang kita harus mengflow untuk email-email peserta. Ya, ini kita serahkan nanti email. Lalu untuk email Bapak Ibu, kami mohon bantuannya wali kelas. Berarti yang tidak ada Pak Arif saja ya. Ini Bu Wita, Pak mana Bu? Niku. Nah ini Bapak Ibu juga, karena kita harus familiar dengan email juga. Kadang kala email kita juga lupa nih. Nah ini kalau emailnya sudah otomatis tersimpan di sini biasanya sudah detect. Nah ini kami minta bantuannya Bapak Ibu, untuk mendata lagi. Sebelumnya sudah didata Bu Wita, email-emailnya. Lah bagaimana nanti? Gini Bapak prosesnya. Contohnya 7A Bu Herma. Di sini ada 32 anak sudah menuliskan email. Panjenengan share ke grup foto, share ke grup kelas. Apakah email yang ditulis itu betul atau tidak? Ya, setelah kalau memang sudah betul gimana? Tetapi kalau ada revisi, panjenengan revisi. Oh, yang betul ini. Nah, itu. Nanti kita batasi karena hari ini progres, berarti kita harapkan nanti hari maksimal Sabtu, ya Sabtu itu datanya sudah ada ke Bu Wita. Boleh panjenengan foto kirimkan ke Bu Lusita, karena dimungkinkan kalau kita tidak bisa tatap muka WFO semuanya, jadi boleh difotokan kirimkan ke Bu Wita yang betul ini. Niki kita sudah dicetakkan Bu Wita. Contoh lagi, ada Indah
Pratama menggunakan SCHID ini salah, jadi boleh Gmail, boleh Yahoo. Kalau menggunakan SCHID mohon diganti. Karena kalau sebetulnya SCHID bisa, tetapi anak nanti kebingungan bukanya. Ya, jadi lebih bagus email yang ada di bawaan di Google di sini. Jadi kalau diklik Gmail di HP, nanti sambil tahu, Ibu Bapak, nanti di sini kan ada email. Lah yang dipakai email ini yang ada di HP panjenengan. Oke, HP anak ini kan ada email. Lah emailnya kan di sini. Jadi nanti kalau ada kiriman raport nanti akan masuk ke sini. Oke. Jadi di data. Jadi minta tolong bantuannya untuk di data kelas 7 saya berikan kelas 7 Bu Retno, kelas 8 mohon diberikan ke wali kelas 7, Bu Apri kelas 9 tolong Bu Ita dibagikan yang kelas 9. Dibagikan ke wali dulu mawon. Jadi nanti kalau memang kita ditanya proses pengiriman rapotnya via email, bukan WA grup. Oke. Yang belum berarti tinggal siapa Bu? Karena yang Paret nggih. Nama nggih, nama sama itu di foto. Saya yakin nanti tidak akan mungkin terkirim semua, pasti itu. Ya, pasti masih ada yang gembeng salah email, nggak masalah Bu Bapak. Jadi gini Bapak Ibu, kita mengedukasi anak. Jadi kalau anak itu kan ada 100%. Kita kan ngopeni sing 50% ya, atau ngopeni sing 25 toh. Jadi yang 25 itu harus tahu juga, ya kan? Kita layani. Karena ada yang pengetahuan IT-nya anak juga bagus Ibu Bapak. Oke. Oke, itu ya. Terus Ibu Bapak, saya yakin nanti proses pengiriman email ke anak-anak menimbulkan gembeng. Rapot belum terkirim, email yang dikirimkan pasti email bapaknya, HP-nya, emailnya Mbak E, orang nyantol. Tapi nanti ada solusi Bapak, tenang Ibu Bapak. Oke, tenang mawon. Jadi kita berproses, yang namanya proses itu membutuhkan waktu. Nah, oke, kami sampaikan lagi yang terakhir. Yang terakhir tentang email tadi akan kita kirimkan hari Sabtu oleh Bu Herma, Bu Apri, sama Bu Lusita. Tetapi data mentahnya nanti Bu Lestari, Bu Martuti, sama Bu Ronas. Nah untuk 3 tim menilai sama 3 tim email nanti tolong tinggal di sini. Habis rapat nanti kita koordinasi tentang pengiriman dan olah nilai. Yeah. Ada yang ditanyakan dulu progres kita? Yang saya lah. Progres kita, kami sampaikan lagi untuk progres kita berarti pendataan email sampai tanggal 25 anak PIK, lalu tanggal 27, 28 itu susulan Ibu Bapak. Susulan ini kita susulan 27, 28. Terus kita buat tanggal 29 ya, diusahakan susulannya 1 hari mawon nih, tanggal 29 itu batas
27 dan 28 atau mungkin satu hari mawon. 27 28 lah jagani lah. 27 28 29 pengumpulan nilai kepepet dikumpulkan pagi 30 mboten napa-napa. Ya. Ini tidak saya pakai kepepeto. Ya, 29 pengumpulan paling mulur, terus 30 itu pengolahan nilai, 30 31 pengolahan nilai. Tanggal 1 itu nanti sudah jadi file PDF. Tanggal 2 nanti dikirim ke anak. Tanggal berapa anak-anak? Tanggal 2 Oktober. Ini tanggal-tanggal ini. Ini perlu disampaikan ke grup dinas Bu, biar nanti tahu untuk teman-teman yang mungkin tidak mengikuti. Kalau ada, okay. Ya itu diganti Pak. Nah itu Bapak Ibu, dan tadi prosesnya untuk koreksi ya, kami tekankan lagi, mohon untuk tim MGMPS atau mungkin yang dimintai tolong nanti saling kolaborasi. Contohnya mungkin mapel tertentu yang mungkin belum bisa, nanti bisa dibantu atau mungkin ditanyakan lagi bagaimana koreksinya gitu. Saya ngoreksinya bagaimana kan gitu. Oke, nanti minta kolaborasi di sini. Di beberapa mapel mungkin silakan komunikasi, mungkin yang dibantu ya, mungkin bahasa Jawa sama prakarya, mungkin ada komunikasi dengan Bu Herma, Mbak Lita sama Mbak Nong, nanti bisa komunikasi untuk yang dibantu untuk koreksinya, yang modelnya bagaimana, ngerti ya, pakai jalur yang bagaimana nanti panjenengan komunikasi gitu. Gitu Ibu Bapak, ada yang ditambahkan dan ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupi sekian untuk tim penilaian dan tim rapot. Tinggal dulu di sini, kita sejenak nanti latihan untuk kirim rapotnya. Saya kira gitu. Pak Bambang, ada tambahan Pak? Betul? Saya kira demikian. Selamat siang, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambah satu lagi Bapak Ibu, lupa. Kan tim ya Bapak Ibu, kita sepakati. Apakah kita mau menambahkan kekurangan tugas di rapot atau tidak? Oh iya. Monggo. Karena itu tanggung jawab kita juga. Oke, ya oke, berarti mulai hari sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengkoreksi nyicil tanda petik tugas-tugas, karena di Bu Martuti ada kekurangan nilai tugas. Jadi selain menyetorkan nilai PTS, menyetorkan kekurangan nilai tugas. Betul nggih Bu Martuti? Nggih. Tugas ya. Di tugas nggih. Ya. Kekurangan nilai tugas Bu Reno. Nggih, itu aja. Nggih, makasih. Menambahkan kekurangan Menambahkan kekurangannya. Untuk tim penilaian sama tim rapotnya, Bu. Ini buat mana, Mbak?